Perkenalkan, nama saya Nadila Safitri, Stambuk F551-18048. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu DDoS. DDoS merupakan kependekan dari Distributed Denial of Service atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. DDoS adalah serangan yang sangat populer digunakan oleh hacker. Selain mempunyai banyak jenis, DDoS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain atau overload. Umumnya, serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arya Dwi Pranata, Stambuk F551-18177. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dan cara kerja serangan DDoS. Berdasarkan penggunaannya, serangan DDoS itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu request flooding, traffic flooding, dan crack configuration. Request flooding ini merupakan jenis serangan DDoS yang dimana cara kerjanya yaitu dengan cara mengirimkan request secara terus-menerus sehingga membanjiri lalu lintas jaringan. Akibat dari serangan DDoS request flooding ini yaitu pengguna lain yang ingin meminta layanan kepada server tidak dapat dilayani oleh server tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah traffic flooding. Traffic flooding merupakan jenis serangan DDoS yang dimana cara kerjanya yaitu hampir sama dengan request flooding ini, namun perbedaannya yaitu pada paket yang dikirimkan. Kalau pada request flooding ini, paket yang dikirimkan yaitu adalah berupa request, sedangkan pada traffic flooding ini, paket yang dikirimkan adalah berupa data. Akibatnya sama saja dengan dari request flooding, yaitu di mana pengguna lain yang ingin meminta layanan kepada server tidak dapat dilayani oleh server tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah crack configuration. Crack configuration ini merupakan jenis serangan DDoS yang dimana cara kerjanya yaitu dengan cara mengubah konfigurasi dan merusak sistem bahkan komponen pada server sehingga server tidak dapat melakukan pelayanan kembali. Jenis DDoS crack configuration ini sangat jarang digunakan karena masih cukup sulit untuk dilakukan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan jenis serangan DDoS crack configuration ini. Selanjutnya adalah jenis-jenis serangan DDoS berdasarkan layer ISO. Berdasarkan layer ISO di sini saya membagi 3 jenis juga, yaitu ada DDoS layer aplikasi, DDoS protokol, dan volumetric DDoS. DDoS aplikasi merupakan jenis serangan DDoS yang dimana cara kerjanya yaitu dengan mengambil semua sumber daya dari target. Target yang dimaksudkan dari serangan ini adalah layer di mana halaman website dieksekusi pada server dan mengirimkan respon ke HTTP request. Apabila terlalu banyak melayani request secara bersamaan, apalagi dijalankan bersamaan dengan database juga, query database juga, maka akan dapat menimbulkan masalah yang serius. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah DDoS protokol. DDoS protokol ini merupakan jenis serangan DDoS dengan mengeksploitasikan TCP, yaitu dengan cara mengirimkan paket SYN dengan SPOF alamat IP dengan jumlah yang sangat besar. Karena setiap koneksi yang masuk pada server, server tersebut akan menanggapi koneksi tersebut. Namun kenyataannya server tersebut tidak dapat melayani koneksi tersebut, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan proses yang terus berjalan pada server yang dapat menyebabkan overload pada server tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu volumetric DDoS. Volumetric DDoS ini merupakan jenis serangan DDoS
yang dimana tujuannya yaitu untuk menghabiskan semua bandwidth yang tersedia antara target dengan jaringan internet. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan membuat lalu lintas yang sangat padat seperti penggunaan botnet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi DDoS. Jadi untuk cara mengatasi DDoS yaitu pertama melakukan identifikasi serangan. Biasanya jika Anda mempunyai server sendiri, tanda-tanda jika sedang terjadi serangan DDoS akan terlihat. Jika diketahui, maka Anda bersiap-siap untuk melakukan penanganan tersebut sebelum terjadi serangan DDoS yang lebih serius. Kemudian yang kedua itu mempertahankan parameter network. Ada beberapa langkah teknis yang dapat diambil untuk mengurangi sebagian efek dari serangan dan beberapa di antaranya cukup sederhana. Misalnya Anda dapat memperbesar bandwidth. Kemudian jika memang belum berhasil, maka selanjutnya kita hanya bisa menghubungi ISP atau penyedia layanan web hosting. Salah satu ciri serangan DDoS adalah menyerang alamat IP dari sistem sehingga Anda bisa melaporkan kejadian tersebut kepada penyedia jasa internet yang dipakai dan memprediksi serangan yang terjadi. Dan yang terakhir itu menghubungi spesialis DDoS. Langkah terakhir yang bisa diambil adalah dengan menghubungi layanan spesialis DDoS yang bisa mencoba membantu Anda untuk menangani serangan yang terjadi. Perkenalkan, nama saya Noval Ardiansyah, stambuk F551-18170. Di sini saya akan menjelaskan serangan DDoS yang pernah terjadi. Di sini saya telah mengumpulkan beberapa serangan-serangan DDoS yang pernah terjadi dalam kurun waktu 2008 hingga 2018. Yang pertama pada tahun 2008 yaitu serangan yang dilakukan oleh anak komunitas Yogya Free terhadap website Kaskus pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2013 serangan ke Spam House. Serangan ini mencapai puncak tertinggi 400 GB per sekon dan mengakibatkan GitHub tidak bisa diakses beberapa menit. Pada serangan ini pada tahun 2013 memecahkan rekor sebagai serangan terbesar pada saat itu. Selanjutnya pada tahun 2014 serangan ke salah satu klien Cloudflare dengan kekuatan 33% lebih besar dibandingkan serangan yang dilakukan ke Spam House, dan ini memecahkan rekor lagi. Pada tahun 2015 serangan ke BBC. Tahun 2015 serangan ini mengakibatkan hampir semua layanan BBC lumpuh. Keseluruhan domain tidak bisa diakses, bahkan layanan on demand dan radio juga mati. Pada tahun yang sama, 2015. Pada tahun 2015 bukan menjadi serangan terbesar yang ditujukan ke situs itu. Ternyata pada tahun 2018 terjadi serangan yang sama dan hampir 3 kali lebih besar dibandingkan serangan yang terjadi sebelumnya. Sehingga di 2018 ini GitHub mendapat serangan DDoS yang mencapai puncak tertinggi transaksi data yang sangat fantastis, yaitu 1,35 terabyte per sekon. Serangan tersebut berasal dari ribuan autonomous system atau ASN di puluhan ribu titik akhir yang unik. Jadi pada tahun 2018 ini yang serangan terhadap GitHub menjadi rekor serangan DDoS terparah sepanjang sejarah karena mencapai 1,35 terabyte per sekon. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.